Langsung terbakar. Oh, ada orang yang kebakar, berapa orang nih? Satu. Ada satu orang yang kebakar. Kambing satu. Wow. Bakar. Itu yang di pabrik. Pabrik teh. Halo teman-teman, saya yakin mungkin dari antara kalian sudah tidak asing melihat gedung bekas pabrik teh ini yang terletak di kota Kabupaten Purwakarta. Oke teman-teman, saya mendapatkan sedikit informasi tentang gedung pabrik teh ini yang dulunya itu pernah terjadi tragedi kebakaran. Saya mendapatkan informasi ini dari seorang nenek yang kediamannya tidak jauh dari lokasi ini, geng. Kata si nenek sih, ini dulunya itu pernah terjadi tragedi kebakaran dan menimbulkan korban jiwa, satu orang terbakar hingga tewas. Oke, sebelum lanjut ke videonya, untuk penelusuran malam ini, alangkah baiknya untuk tekan dulu tombol like, comment, share, and subscribe, dan notifikasi loncengnya biar enggak ketinggalan untuk video berikutnya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya ahli gaib. Buat kalian yang ada di sini, perlu kalian ketahui bahwa kedatangan kami ke sini bukan untuk mencari Anda, bukan untuk mengganggu Anda. Namun kami di sini hanya ingin menguak sebuah mitos. Astagfirullahaladzim. Yang katanya di gedung ini sering ada yang tak kasat mata. Wow. Dan ini punya histori yang memang mantap, geng. Tadi kita udah ketahui ya di nenek, dari seorang nenek yang katanya di sini itu sering banyak banget yang nampakin diri. Ini historinya memang ngeri banget, geng. Oh iya, kita berada di lokasi sebuah gedung pabrik, bekas pabrik teh yang sudah lumayan lama, puluhan tahun terbengkalai. Untuk malam ini kita akan mencari mitos, menguak mitos sampai tuntas. Apakah mitos atau fakta yang ada histori di gedung pabrik ini? Ini dulunya pabrik teh dan sekarang menjadi kebun teh ya. Oh bukan, kirain kebun teh. Wow. Assalamualaikum. Dan pabrik ini udah lama banget terbengkalai, geng. Puluhan tahun terbengkalai dan sekarang menjadi kebun warga. Oke teman-teman, katanya menurut mitos di sini, menurut mitos di gedung pabrik kosong ini, terdapat banyak penampakan dan banyak sosok yang sering mengganggu, apalagi kita baru pertama kali datang ke sini. Tapi untuk malam ini, gua nggak ngeliat sosok apa-apa di sini. Mungkin itu hanya sebuah kebetulan atau keberuntungan bagi mereka ya yang melihatnya. Yang gua lihat di sini cuman pohon tomat, pohon jagung, nah, pohon pepaya, dan banyak pohon-pohon lainnya, geng. Kesimpulannya untuk di pabrik ini sekarang dijadikan perkebunan ya, yang dulunya memang pabrik teh. Yang paling menarik histori di sini bukan di dalam gedungnya, geng, tapi yang paling menarik itu di pinggir gedung yang mempunyai histori yang enggak kalah menarik, geng. Karena histori di pinggir gedung sana katanya sering ada sosok hewan yang emang kayak kambing kalau malam itu, katanya, kata si nenek itu juga. Tapi gua nggak tahu. Makanya gua tertarik untuk mengeksplor sebuah gedung kosong ini, geng, yang bekas pabrik kebakaran ya.
yang sudah menelan korban jiwa, dan semoga yang korban kebakarannya diterima iman Islamnya, dilapangkan di alam kuburnya. Saya doakan itu. Oke. Saya di sini tidak untuk mengganggu Anda, tapi saya di sini hanya untuk menguak tuntas tentang mitos keberadaan makhluk-makhluk di sini, geng. Untuk saat ini gua belum ngelihat ya ada penampakan atau ada sosok hewan tersebut. Dan di sini terdapat ada ruangan, geng. Di sini terdapat ada ruangan dan astagfirullah. Dan sama di sini juga udah dipenuhi sama pohon-pohon ya. Astagfirullah, ada suara. Assalamualaikum. Sumpah demi apapun gua dengar suara di sini. Ternyata di sini baru ada interaksi suara, geng. Gua simpulkan di sini baru ada interaksi suara ya. Selama ini kita explore di sini baru ada interaksi suara cewek. Oke. Ini nggak tahu ruangan bekas apa ya. Gua abaikan aja ya suara tersebut, karena gua ingin menguak mitos tentang keberadaan yang mungkin sosok itu yang dimaksud nenek di sini. Assalamualaikum. Ya khodam. Ya khodam roh. Ya khadamu jasad. Jika memang benar, astagfirullah. Jika memang benar kalian berada di sini, tunjukkan eksistensi kalian sepadat mungkin. Wahai sang gaib, wahai raja jin, penunggu gedung kosong ini, gak ada ya, cuman selewatan doang. Itu suara kayak suara cewek, geng, yang gua dengar. Dan di ujung sana yang gua dengar kayak suara cewek, tapi cuman sekali doang, gak ada lagi. Ini adalah tampak samping dari gedung pabrik yang bekas kebakaran ini, geng. Dan ini sekelilingnya terdapat banyak pohon-pohon yang rimbun. Dan di situ ada perkantoran juga ya, yang ada nyala lampunya tuh. Ada perkantoran juga di sana. Jadi ini sejarahnya, pabrik ini dulunya bekas teh, bekas pabrik teh, geng. Dulunya ini bekas pabrik teh, dan kemudian ada tragedi kebakaran dan menelan korban jiwa 1 orang. Dan setelah itu di sini menjadi angker dan sepi seperti ini, seperti malam ini, hening. Buat kalian yang lihat video ini, kalian gak usah takut dengan kegelapan, kalian gak usah takut dengan mistis, kalian gak usah takut sama histori. Karena histori hanyalah sebuah histori, dan mistis hanyalah sebuah mistis. Oke? Kecuali kita menemukannya dengan mata lahir kita sendiri. Sebelum kita melihat dengan mata lahir batin kita sendiri, kita nggak usah takut, geng. Ketakutan itu akan membatasi rezeki kalian. Karena kenapa? Karena dengan takut, dengan ada rasa takut, mungkin misalkan ya contoh, ada yang mau ngasih duit, tapi harus diambil malam itu juga. Di jalan itu pun seperti ini. Nah, ada histori bekas kebakaran dan sepi seperti ini. Otomatis yang penakut pasti takut, dan akhirnya uang itu nggak diambil. Bener kan? Oke, makanya kalian nggak usah takut sama histori, nggak usah takut sama mistis, kecuali kalian emang benar-benar ya melihat dengan mata lahir sendiri.
Oke, ini adalah satu buah ruangan bekas pabrik teh yang tragedinya emang bekas kebakaran. Kita lanjut ke belakang. Oke, geng. Dan ini tampak belakang dari pabrik ini sama seperti tampak samping yang di tadi ya. Ini tampak dari belakang pabrik ini sama persis seperti samping yang di tadi. Samping yang tadi kita explore. Nggak ada perubahan, ada gedung kayak gini. Ada rumput-rumput. Masih dikelilingi sama pohon-pohon besar. Dan tetap atasnya pun masih bolong-bolong ya. Jadi kita nggak explore lagi di sini, nggak usah diceritain lagi di area belakang ini karena percis sama banget, nggak ada perubahan kayak tampak yang di samping. Oke. Dan di sini ada satu ruangan lagi ya. Ada satu ruangan lagi. Dan sama masih rimbun. Kita nggak mungkin untuk memasukinya karena jalannya udah tanah pun udah lumayan agak tinggi. Jadi ini tampak depan gedung kosong bekas pabrik yang kebakaran. Lumayan gede juga sih bro, lumayan gede juga dan lumayan gokil juga ini tempat. Historinya pun sangat menarik. Wow, historinya pun sangat menarik ya. Makanya kita explore malam ini di gedung pabrik yang bekas kebakaran ini. Saking lamanya ini geng, rerumputan pun udah liar ke atas ya. Udah liar ke atas atap ini geng, rumput-rumputnya pun. Oke, kita udah menelusuri sebuah pabrik gedung kosong yang bekas kebakaran ini. Dari ujung sampai ke ujung dan ke belakang, ke samping dan di depan. Tadi kita mulai. Ini hasil penelusuran malam ini. Kita tidak menemukan mitos yang beredar seperti apa yang dibicarakan sama masyarakat. Kita nggak menemukan histori yang ada di gedung ini. Tapi kita tadi mendapatkan interaksi dari suara, kayak suara cewek perempuan. Suara cewek perempuan. Cuman sekali doang geng, nggak ada lagi. Oke, untuk kesimpulan malam ini, di penelusuran malam ini, kesimpulannya ini bukan fakta menurut saya pribadi. Ini hanyalah mitos yang beredar dari satu orang ke orang lain. Karena ini saya sudah membuktikan sendiri bahwa di sini itu nggak ada apa-apa, geng. Nggak ada sosok apa-apa, nggak ada hewan. Cuman ada interaksi suara, itu mungkin salah satu jin dari sini, makhluk penunggu di sini. Nggak ada kaitannya sama korban yang bekas kebakaran. Nggak ada kaitannya sama korban yang tragedi kebakaran itu. Oke. Itu mungkin suatu makhluk jin yang menyerupai korban tragedi yang kebakar, geng. Oke. Kesimpulannya saya bilang ini mitos. Cuma mitos yang beredar dari satu orang ke orang lain.